Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang SJF primitif dan non-primitif yang beranggota Muhammad Zafir Zaidan, Pika Nur Sapitri, Amalia Firdausa, Jessica Pradana Kusuma, dan Yuta Arfa Prasaja. Materi pertama tentang short job first atau SJF akan dibacakan oleh Amalia Firdausa. Silahkan Amalia. Oke, terima kasih Mas Yuta. Saya lanjutkan short job first atau SJV. Kali ini akan dibahas mengenai algoritma penjadwalan short job first atau SJV. SJV merupakan proses penjadwalan yang akan di-ready quick dan akan dieksekusi berdasarkan boost time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. SJF memiliki dua sifat yang dibacakan oleh Vika Nur. Silakan. Yang pertama yaitu non-primitif atau tidak dapat diinterrupt. Pemilihan proses adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu sesi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Kedua, primitif atau tidak dapat diinterupsi. Nah, proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu sisa eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama short remaining time first. Oke, di sini saya akan menerangkan contoh soal dari SJF non-preemptive. Di sini sudah terdapat tabel dengan baris pertama yaitu nama proses. Proses di sini yaitu yang akan ditangani nantinya. Di sini sudah ada P1, P2, dan P3. Kemudian baris kedua ada arrival time, yaitu waktu kedatangan dari sebuah proses dengan satuan millisecond. Kemudian burst time, yaitu waktu penanganan dari proses tersebut. Kemudian ada start time, yaitu waktu dimulainya penanganan dari sebuah proses tersebut. Kemudian ada finish time, yaitu berakhirnya penanganan dari sebuah proses. Kemudian ada turnaround, yaitu waktu keseluruhan yang digunakan dari perjalanan sebuah proses. Nah, langsung ke proses pertama, itu waktu kedatangannya di detik ke 0 dan waktu penanganannya yaitu 5 detik. Di sini karena P1 datang lebih dulu, maka bisa didahulukan dari detik ke 0 sampai detik ke 5. Ini dihitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 detik. Kemudian P2 datang di detik 1 dengan burst time 12 detik dan P3 datang di detik kedua dengan burst time 8 detik. Karena P1 belum selesai prosesnya, maka P2 dan P3 menunggu terlebih dahulu. Nah, karena keduanya yaitu P2 dan P3 menunggu atau bisa disebut antri, maka bisa diterapkan SJF non-preemptive, yaitu membandingkan mana yang lebih kecil dulu ya, lalu yang kecil tersebut bisa didahulukan prosesnya. Nah, di sini bisa dibandingkan bahwa P3 dengan P2 lebih kecil P3 karena waktu penanganannya yaitu 8 detik dan P2 waktu penanganannya 12 detik. Nah, di sini setelah selesai P1 baru P3 dari detik ke 6 hingga detik ke 13. 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini baru P2 bisa dijalankan dari detik ke 14 hingga detik ke 25.
25. Nah, di sini sudah tercatat semuanya. Nah, di sini P1 dengan identitas warna biru, P2 dengan identitas warna kuning, dan P3 dengan identitas warna ungu. Nah, kemudian tinggal dicatat di dalam tabel. P1 start time-nya 0 detik ke 0 dengan finish time detik ke 5. Nah, turnaround time-nya atau waktu keseluruhan perjalanan yaitu dari 0 sampai 5 yaitu sebanyak 5 detik. Kemudian P2 start time-nya di detik 14 dan finish time-nya di detik 25. Di sini turnaround time-nya dia datangnya jam 1, kemudian dia datangnya detik ke 1, kemudian selesai penanganannya di detik ke 25, maka waktu penanganannya adalah waktu berjalannya adalah 24 detik. Kemudian P3 ya start time-nya di detik ke 5 dan waktu selesainya adalah detik 13. Terus turnaround time-nya dari detik kedua sampai ke detik 13 yaitu 11 detik. Di sini ada kesalahan yaitu start time-nya P2 itu di detik 13 begitu. Dari sini. Oke, di sini. Kemudian tinggal cari total keseluruhan burst time-nya 5 tambah 12 tambah 8 yaitu 25 detik. Oke, 25 detik. Kemudian total keseluruhan waktunya adalah turnaround time-nya totalnya adalah 40. Nah, di sini total time atau keseluruhan waktu yaitu total turnaround time-nya yaitu 40 detik. Terus kemudian dihitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu dengan rumus total time dibagi total proses yaitu 40 dibagi 3 yaitu sama dengan 13,3. Nah, itulah pengerjaan dari contoh soal SJF non preemptive. Oke, dan di sini saya akan mempraktekkan contoh soal dari SJF preemptive. Ini ada 4 proses, dan preemptive ini jika ada burst time yang lebih kecil maka dia bisa dieksekusi langsung aja. Di sini kita total dulu burst time-nya berapa. 4, 9, 22. Oke, dan P1 yang didatangkan di menit 0 ya, jadi kita tulis dulu P1, kita hitung dulu P1 nya berapa. Di menit 2 udah ada ada P2, berarti kita hitungnya 2 dulu karena burst time dari P2 ini lebih kecil yaitu 4, sedangkan dia 7 ya P1. Di sini kita kasih warna ini, kemudian P4 nya sampai 6 karena dia 4 burst time 4, jadi dia di menit 2 selesai di menit 6. Kemudian ketiga 9 ya, karena di sini ada P4 dan burst time yang paling kecil ya ini 2, jadi kita hitung dulu di P4. Yang P1 tadi 7 karena kita baru hitung 2, berarti dia masih sisa 5. Ini berarti dimulai di menit 6 dan selesai di menit 8. Kemudian P1 sisa 5 sama P3 9. Karena lebih kecil P1 berarti kita hitung lagi P1 nya dari 8 sampai 13. Oke, jadinya dari 0 sampai 13 ya, selesai P1 di menit 13. Kemudian yang terakhir tinggal yakni P3.
Ketiga itu dengan persen 9 paling banyak. Dimulai di menit 13, selesai di menit 22. Dan runtime rumusnya yakni finish time dikurangi arrival time. 13 dikurangi 0, 13. Kemudian 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 22 dikurangi 5 sama dengan 17. Ini 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Dijumlah hasilnya 13, 17, 30, 35. Oke, total TI yakni total runtime yakni 35. Kemudian AWT average-nya TI 35 dibagi prosesnya ada berapa? 4. 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.